Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Riansyah dengan NIM 19107028. Sini saya akan menjelaskan alat ukur pada multimeter. Di sini terdapat gambar yaitu multimeter analog dan terdapat pada tombol-tombolnya atau sebuah ada itunya, ada papan skala, jarum penunjuk, skru pengatur jarum posisi jarum, batas ukur, tombol pengatur posisi jarum, saklar jangkauan ukur. Kemudian ada pada prop merah yaitu out plus dan prop hitam itu common min. Fungsi multimeter yaitu untuk mengukur tegangan DC, mengukur tegangan AC, mengukur kuat arus DC, mengukur nilai hambatan sebuah resistor, dan mengecek kapasitor, elektrolit, mengecek dioda, mengecek keadaan suatu kabel, mengecek transistor. Cara membaca hasil pengukuran itu hasil sama dengan skala yang ditunjuk pada jarum, skala maksimum kali batas ukur. Cara penggunaan multimeter analog yaitu pertama dikalibrasikan dulu, yaitu menunjukkan jarum di angka 0 terlebih dahulu dengan cara memutar penala mekanik pada jarum dan menggabungkan prop merah dan prop hitam. Dan untuk mengukur arus DC yaitu putarlah pemilih ke arah besaran yang akan diukur. DC yaitu arus DC, untuk arus AC yaitu ke arah arus AC atau tegangan AC. Untuk mengukur tahanan resistor, saklar pemilih diarahkan ke skala ohm dan dinolkan terlebih dahulu. Untuk mengukur tegangan besaran DC jangan sampai salah kutub positif dan negatifnya karena bisa menyebabkan alat ukurnya rusak. Hasil multimeter berfungsi sebagai alat bantu yang digunakan untuk mengukur arus listrik ampere, tegangan listrik volt, dan resistansi hambatan ohm. Ini multimeter digital itu sama kayak multimeter analog, bedanya cuman hanya di pada layarnya, yaitu lebih ke 4 digit. Propnya bersama merah dan hitam. Badannya juga agak beda gitu. Nah, ini test light. Yang merah itu plus dan common terminal itu min. Yang hitam dia juga ada kaki multimeter juga. Kesimpulan, untuk kesimpulan, multimeter digital lebih akurasi lebih tinggi daripada multimeter analog, lebih teliti pada satuannya. Kemudian digital lebih sederhana, yaitu memiliki 4 digit display sehingga lebih mudah membacanya. Kemudian kekurangan multimeter digital sulit memonitorin kayak tegangan yang bergerak naik turun. Kemudian analog lebih mudah bacanya, lebih simpel, dan kekurangannya akurasi lebih rendah. Kemudian penjelasan untuk osiloskop. Alat ukur osiloskop. Aduh. Osiloskop digambarkan itu untuk mengukur sebuah sinyal atau grafik sinyal elektrik. Ada 2 grafik, yaitu pada sumbu vertikal Y untuk volt atau tegangan, horizontal untuk X menyatakan waktu.
penentuan nilai waktu dan tegangan sinyal, terus penentuan frekuensi, penampilan bagian bergerak, pengaruh malfungsi komponen, terus terus sebuah osiloskop akan terlihat seperti satu set televisi kecil atau monitornya untuk bahwa mempunyai garis-garis grid di layarnya. Ini gambar komponen-komponen pada osiloskop, yaitu komponen X, Y, Z. Y untuk volt dan X untuk time dan Z itu intensity. Bagian-bagian pada osiloskop itu ada volt untuk tegangan AC, CH1 atau channel 1 kayak buat masukin sebuah sinyal ada dua gitu, bisa channel itu ada dua, jadi CH1 atau channel 1 input X, kemudian ada AC dan DC memilih besaran yang akan diukur, kemudian ada ground untuk memilih besaran yang diukur, terus posisi Y itu untuk mengatur posisi garis pada tampilan di layar atas dan bawah. Variabel untuk kalibrasi osiloskop, untuk memilih channel yang diperlukan untuk selektor pilih, itu ada pemilihan channel, itu CH1 dan CH2. Layar itu monitornya. Kemudian intent untuk mengatur kecerahan supaya saat pengukuran itu tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Rotasi mengatur posisi, jadi bisa keadaan horizontal maupun vertikal sinyalnya. Fokus, jadi pada saat pengukuran itu sinyal itu bergerak, tidak bisa fokus, jadi ada untuk tombol fokus, yaitu kita klik aja tombol fokus itu, jadi ntar akan fokus pada sebuah sinyal diam. Kemudian position X mengatur posisi garis juga, hampir sama dengan posisi Y. Sweep times atau div itu untuk mengatur waktu, periode, dan frekuensi. Variabel yaitu untuk mengukur periode dan frekuensi. Kemudian level untuk menghentikan gerak tampilan layar. Ke 17 itu XY trigger untuk trigger dari luar. Power ya untuk menghidupkan osiloskopnya. Call 0,5 VPP kalibrasi awal. Ground untuk letak posisi ground. CA2 untuk memasukkan sinyal. Prosedur pengukuran: siapkan peralatan, terus yang mau diukur apa itu, yaitu pada rangkaian PCB, kalibrasi osiloskop, atau frekuensi yang akan diukur. Kemudian apa nih? Terus atur frekuensi, atur volt, hitung amplitude, hubungkan power supply, lihat gelombang pada layar monitor, kemudian hubungkan audio generator, lihat gelombang yang akan tampilkan, lalu dicatat hasilnya gimana. Kegunaan osiloskop: mengukur besar tegangan listrik, mengukur frekuensi sinyal, mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik, membedakan arus DC dan AC, mengecek noise pada sebuah rangkaian. Osiloskop biasa digunakan untuk teknisi perbaikan listrik, perbaikan TV. Itu dia biar dapat sinyal yang didapat pada TV yang rusak, dan dengan transducer yang tepat. Transducer itu sebuah penguat sinyal. Nah, transducer adalah alat membangkit sinyal elektrik sebagai respon dari stimulasi fisik seperti bunyi, tekanan mekanis, tekanan, cahaya, atau panas. Contoh transducer itu mikrofon, itu penguat
suara. Ada juga seorang insinyur otomotif dapat menggunakan osiloskop untuk menyalakan vibrasi mesin. Peneliti medis menggunakan osiloskop untuk mengukur gelombang otak dan lain-lain. Ini contohnya dari light source atau fotosel. Fotosel itu kayak pembangkit listrik tenaga surya. Osiloskop digital. Osiloskop digital itu memiliki komponen yang serupa dengan osiloskop analog. Hanya saja osiloskop digital menggunakan sistem pemproses data. Dan dengan sistem tambahan tersebut, osiloskop digital menggunakan data untuk seluruh gelombang dan menambahkan kemudahannya. Ketika kita memasang probe osiloskop digital di rangkaian sistem vertikal mengatur amplitude sinyal sebagaimana pada osiloskop analog. Secara bersama titik-titik bentuk gelombang membangun satu rekaman bentuk gelombang. Jumlah titik gelombang yang dibutuhkan untuk membangun satu gelombang adalah panjang rekaman. Sistem trigger itu terdapat pada osiloskop digital. Penampil display yaitu monitornya bergantung pada kemampuan osiloskop pemprosesan tambahan dari titik-titik cuplik adalah berperan dalam memperbaiki ketampilan. Simpulan, redaman atau aplikasi sinyal yaitu menggunakan kontrol volt untuk mengatur amplitude sinyal sebelum ia proses oleh sistem defleksi vertikal dasar waktu menggunakan kontrol shift itu untuk mengatur jumlah waktu per divisi yang dipresentasikan secara horizontal pada layar. Pentingan osiloskop menggunakan level trigger untuk menstabilkan sinyal berulang. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.